Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 22 yaitu DNS server, Authorized DNS server. Jadi, materi yang akan kita pelajari yaitu konsep autoritatif DNS server, clone Debian untuk web server, konfigurasi zone file, dan lain-lain. 1. Konsep autoritatif DNS server. Materi pertama yaitu konsep autoritatif DNS server. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang charging forwarding. Jika sharing forwarding ada metode request ke Google, sedangkan di autoritatif DNS server kita menghilangkan metode request ke Google. Jadi ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokal server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di dalam lokal DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk merequest ke google.com atau 888. Jadi kelebihannya kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. 2. Clone Debian untuk web server. Kenapa kita harus melakukan cloning? Karena kita akan coba untuk melakukan autoritatif DNS server, yang mana nantinya kalian request web domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab berapa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini terdapat dua server. Yang pertama adalah lokal DNS server, dan kedua web server. Jadi nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest atau meminta domain dan IP address melalui lokal DNS server yang sudah ada. Jadi kita akan menggunakan topologi ini. Ini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini ya, yang mana nanti kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS servernya adalah server 1 atau Debian server. Jadi karena itu kita harus menduplikat Debian server ini, kemudian nanti akan dijadikan sebagai web server. Nantinya kalian akan mengakses web server melalui lokal DNS server, yaitu server 1 Debian. Pada server Debian, kita klik kanan, lalu clone. Untuk namanya saya kasih nama web server. Lalu klik next, finish. Kita start. Di sini kita login terlebih dahulu. Kita cek IP address. Di sini untuk IP address-nya masih sama dengan server, yaitu 10.10.10.2. Ini bisa kita ganti dengan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu ketikkan nano/etc/network/interface. Lalu addressnya kita ganti menjadi 10.10.10.4. Di sini kita coba ping 88. Oke, di sini sudah bisa. Kita coba juga ping google.com. Oke, berhasil juga ya. Lalu kita akan mengubah hostname-nya pada nano/etc/hostname. Kita ganti menjadi svr3-debian.
Lalu jangan lupa ganti hostnya juga ya, dengan perintah nano/etc/host. Ganti menjadi svr3 strip Debian. Lalu ctrl+x y lalu enter. Lalu kita coba ping svr3 Debian. Oke, berhasil ya. 3. Konfigurasi zone file. Kita akan membuat 10.4 sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Kita harus menginstal bin 9 dulu di Debian server dengan perintah apt install bin 9. Ini di video sebelumnya saya sudah pernah menginstal bin 9 ya. Setelah itu kita ketikkan cd/etc/bin, lalu kita ls. Di sini ada banyak sekali file yang bisa kita gunakan untuk konfigurasi autoritatif server. Pertama-tama kita akan konfigurasi forwarding zone pada nano name.conf.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen, dan kita akan konfigurasi forwarding zone yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan saja zone, kemudian nama domainnya, spasi kurung kurawal, enter, lalu tab, lalu ketikkan type master, titik koma, kita enter, lalu tab lagi, lalu ketikkan file /etc/bin/db.vina, titik koma, lalu enter, lalu kurung kurawal tutup, titik koma, lalu enter 2 kali, lalu kita konfigurasi IP address-nya. Kemudian kurung kurawal buka, enter, lalu tab 1 kali, file /etc/bin/db.10, enter, kurung kurawal tutup, lalu titik koma, lalu kita ctrl+x y lalu enter, lalu kita cek. Oke, di sini sudah tersimpan ya. 4. Konfigurasi forwarding file. Pada materi sebelumnya kita belum membuat file db.vina dan db.10 ini ya. Nah, kali ini kita akan membuat filenya dengan perintah db.local db.vina, lalu enter, lalu kita ls. Oke, di sini sudah ada ya. Sekarang nano db.vina, enter. Di sini sudah terdapat konfigurasinya, yang mana tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan ganti menggunakan domain nama saya. Lalu serialnya saya ubah menjadi 5. Lalu saya akan ubah name servernya lalu di bawah NS1 kita ubah menjadi IP address-nya. Kemudian di sini kita ubah
menjadi IP address web server. Kemudian kita save ctrl-x, y, enter. 5. Konfigurasi reverse file. Kalian bisa ketikkan seperti ini. Enter, lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada filenya ya. Lalu kita nano db.10, enter. Nah, di sini kita akan melakukan reversion, yang mana kita akan konfigurasi domain name-nya terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita ganti menjadi 2 ya, karena IP address server Debian berakhiran 2. Lalu kita bisa ctrl-x, y, enter. Oke, di sini sudah tersimpan ya. 6. Verify konfigurasi restart server. Di sini kita akan pastikan tidak ada error pada konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya. Kita get db.10, lalu get db.vina. Oke, ini keduanya berhasil tersimpan ya. Untuk pengecekan kita bisa ketikkan saja. Lalu ketikkan name min-jackson vina.com db.vina. Pengujian autoritatif DNS server. Kita akan melakukan pengujian lewat Ubuntu Client. Sebelum itu kita harus melakukan konfigurasi resolver lagi agar bisa tersambung ke domainnya. Kita enter 2 kali, lalu ketikkan name server 10.10.10.2. Lalu kita bisa ctrl-x, y, enter. Sekarang studikvina.com. Oke, sudah terjawab ya bahwa vina.com itu suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4
Dan IP address ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dan domain servernya adalah ns2vina.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujiannya.